Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan yang terakhir dari pelatihan komunikasi efektif untuk menunjang pembelajaran. Di dalam materi yang terakhir ini yaitu berupa kesimpulan tentang bagaimana sih perbedaan antara komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Komunikasi efektif dia adalah komunikasi yang langsung, ya. Jadi langsung bertemu muka, bertatap muka, meskipun tidak harus di dunia nyata, bisa jadi lewat virtual, ya. Misalkan telepon, video call, Google Meet misalkan, atau Zoom, ya. Maka ini juga bisa termasuk komunikasi efektif yang berupa langsung, ya. Asalkan ketika Google Meet, WA, telepon, video call dan seterusnya tidak ada hambatan seperti paket data yang kurang bagus, ya, sinyal yang kurang bagus, ya, sehingga menyebabkan suara putus-putus atau tersendat-sendat, ya. Komunikasi efektif yaitu adalah komunikasi yang aktif, ya. Yang ngajak bicara aktif, yang diajak bicara juga menimpali juga dengan secara aktif pula. Kalau yang satu aktif, yang satunya pasif, ya akhirnya yang aktif lama-lama kurang bahan pembicaraan. Kenapa? Karena yang diajak bicara jawabnya hanya singkat, gitu, ya. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang ramah. Jadi yang ngajak bicara itu dengan nada yang santai, dengan mimik yang menyenangkan, ya, wajah yang menyenangkan dan ramah. Lalu komunikasi efektif itu jelas dalam lafadznya, jelas pula suaranya, begitu, ya. Ini yang pernah saya ketahui, ada ketika saya kuliah ada ekstra teater. Setiap latihan itu mereka hanya teriak-teriak huruf vokal A, I, U, E, O. Ini bukan tanpa alasan, karena itu bisa melatih kejelasan dalam berbicara. Dan saya pernah menemui juga, ya, seorang guru yang dia ketika berbicara itu nggak jelas. Nggak jelas apa, seperti orang kumur-kumur, padahal sudah pakai mic. Yang kedengaran hanya siswa yang di depan saja, siswa yang belakang itu nggak dengar. Sehingga akhirnya komunikasi menjadi tidak efektif. Yang belakang akhirnya ngantuk, rame sendiri, ngobrol, dan seterusnya. Ya, selanjutnya komunikasi efektif itu komunikasi yang terbuka, ya. Saling adanya keterbukaan antara yang bicara dan yang diajak bicara. Dan komunikasi efektif itu komunikasi berupa lisan. Kita langsung berbicara, ya. Bukan dengan tulisan atau gambar dan seterusnya. Dan komunikasi efektif itu komunikasi yang dua arah, ya, saling menyaut. Saya berbicara, ada feedback yang dihasilkan. Komunikasi efektif yang adalah responsif, ya. Dia merespon apa yang kita obrolkan, begitu. Dan komunikasi efektif itu komunikasi yang nyambung, ya. Bagaimana pertemuan pertama dalam gambar antara dua jari yang saling menyentuh. Artinya apa? Ada kesinambungan. Dan komunikasi efektif itu dia jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga ini bisa menjadi komunikasi yang efektif. Misal, jika ada guru BK sedang mewawancarai siswanya yang dia bolos sekolah. Kenapa kamu bolos sekolah?
siswanya tidak jujur atau menutupi. Nggak apa-apa Bu, begini gitu. Ya, maka guru tidak bisa menyelesaikan masalah siswanya, tidak bisa memberikan solusi. Kenapa? Karena yang diajak bicara ini tidak jujur atau menutup-nutupi. Sebaliknya, komunikasi menjadi tidak efektif apabila dilakukan dengan secara tidak langsung, ya. Tidak bertemu muka, hanya lewat WA. Komunikasi menjadi tidak efektif apabila pasif, yang tadi saya bicarakan. Apabila pembicara ini mengajukan pertanyaan, jawabannya tidak menjawab, atau ketika menjawab jawabannya singkat, sehingga ya yang ngejak bicara akhirnya kehabisan topik pembicaraan misalnya, atau menjadi garing begitu, ya. Ya, komunikasi menjadi tidak efektif apabila yang ngajak bicara ini dengan nada atau dengan model yang antagonis, ya, marah-marah. Misalkan ada siswa yang bolosan, ya, sering tidak masuk sekolah atau sering tidak mengerjakan tugas, ya. Kita langsung marah-marah gitu. Anak nggak pernah mengerjakan tugas gitu. Anak kok bolosan terus, ya, begitu. Langsung dengan ada marah-marah. Maka yang terjadi apa? Yang diajak bicara ini akhirnya menjadi tidak jujur, menutupi, ya, menjadi diam, pasif begitu. Komunikasi tidak efektif yaitu komunikasi yang tidak jelas, ya. Pengucapannya tidak jelas, suaranya juga tidak terlalu jelas, ya, ketika berbicara, ya. Komunikasi menjadi tidak efektif apabila tersembunyi, ya, maksudnya orang yang diajak bicara ini menyembunyikan sesuatu, ya, atau ada hal yang tersembunyi yang memang tidak ingin disampaikan, atau yang harusnya menyampaikan informasi A, B, C, D, hanya informasi A, B, C saja, yang D tidak disampaikan, ya, maka menjadi komunikasinya tidak efektif, tidak lancar. Komunikasi tidak efektif apabila berupa nonverbal, ya, misalkan pakai bahasa isyarat atau hanya dengan gambar-gambar, simbol-simbol, ya. Ini menjadi tidak efektif. Bagi yang tahu, ya, simbol dan gambar itu mungkin bisa menjadi efektif, tapi kan tidak semuanya yang seperti itu, ya. Misalkan seperti bahasa isyarat, ya. Di televisi ada yang telewicara di bawah itu, yang mengetahui hanya yang tunarungu. Bagi mereka yang pendengarannya normal, bingung apa yang dimaksud dengan gambar orang telewicara di bawah itu, ya, karena mereka komunikasinya dengan nonverbal, ya, atau dengan tulisan. Nah, tulisan ini ketika hanya berupa buku saja, tidak dijelaskan oleh gurunya, ya, maka menjadi rancu. Mereka tidak bisa mencerna maksud dari buku, dari tulisan tersebut, ya. Apalagi kalau hanya berupa WA tulisan gitu, wah, bisa jadi banyak kesalahpahaman. Apalagi ternyata keliru huruf besar kecilnya. Mereka menulisnya besar semua karena kekeliruan mereka atau typo, ya, bahasanya, sehingga menjadi tidak efektif sama sekali. Ya, komunikasi tidak efektif jika hanya terjadi satu arah, ya, atau yang kita maksud bisa jadi zero feedback, ya. Kita ngomong, yang diajak ngomong nggak bisa balesi, ya. Ini namanya zero feedback atau satu arah. Komunikasi menjadi tidak efektif apabila aresponsif, artinya tidak ada respon dari yang diajak bicara, ya. Komunikasi menjadi tidak efektif apabila not connected atau tidak nyambung, ya, terputus-putus, ya, sinyal jelek, buffering, ya, atau bahkan memang yang diajak ngomong itu nggak tahu apa yang diomongkan, ya. Misal yang sama laki-laki mungkin paham membicarakan tentang sepak bola Euro 2020 misalkan,
Ternyata yang diajak ngobrol sama seseorang laki-laki tadi adalah wanita tentang Euro 2020. Kamu nanti jago apa? Sedangkan yang perempuan nggak pernah lihat sepak bola misalkan, nggak suka sepak bola. Ya maka tidak nyambung, komunikasinya menjadi tidak efektif. Ya. Lalu yang terakhir, komunikasi menjadi tidak efektif karena ada hal yang ditutup-tutupi. Ya. Kenapa kok bisa ditutupi? Ya mungkin karena kalau dia bicara jujur malah dibentak, ya. Kalau dia bicara jujur malah dimarahi, ya. Dan seterusnya. Kalau dia jujur malah diomeli misalkan. Ya ini sehingga mending dia menutup-nutupi ya daripada kena itu semuanya, ya. Saya kena damprat dan seterusnya. Ya inilah perbedaan antara komunikasi efektif dan komunikasi yang tidak efektif. Nah, dengan kita mengetahui komunikasi yang efektif dan tidak efektif, harapannya nanti kita bisa mengajar siswa-siswa kita dengan komunikasi yang efektif tadi. Meskipun hanya berupa tatap muka sekarang, tidak tatap muka ya karena adanya wabah corona ini. Sehingga menyebabkan kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Tapi meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, bukan berarti tidak bisa komunikasi yang efektif. Tetap bisa dengan cara mungkin video call ya, Google Meet, Zoom, dan seterusnya. Ya, harapannya setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, bisa bagaimana berkomunikasi dengan mereka, sehingga komunikasinya itu bisa efektif. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Dodi Yudo Utomo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.